karena banyak banget yang nge-DM aku ya. Ini aku ngantuk banget guys karena udah 2 hari nggak tidur, anak aku lagi sakit. Tapi di sini aku tetap semangat memberikan kalian tips motivasi yang masih berjuang, tetap semangat. Itu hanya sementara, itu hanya sensasi dari asam lambung GERD. Aku juga pernah ada di posisi kalian ya, kurang lebih 2 tahun aku kena GERD, anxiety, gastritis, ada peradangan di lambung aku, tapi aku sembuh total. Saat ini aku bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala, makan normal lagi, alhamdulillah. Aku juga selalu mendoakan kalian mudah-mudahan cepat pulih, cepat sembuh lagi seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, lagi musim hujan di Jakarta, juga sedang musim hujan setiap pagi sampai sore, bahkan hujan ya, berhenti sebentar hujan lagi. Jadi buat kita nih pejuang asam lambung GERD harus waspada, harus hati-hati. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, bawa jas hujan kemana-mana, jangan lupa makan sering, dan juga perut kita tuh nggak boleh kosong ya. Minum yang hangat-hangat, minum madu, kemudian jangan lupa selalu bawa aromaterapi ya. Kalau bisa, kalian kalau mau keluar rumah selalu pakai kaos kaki, sarung tangan, dan juga pakai jaket yang tebal ya. Itu sih tips aku dan yang sering aku lakukan ya, meskipun saat ini aku udah sembuh, aku selalu menjaga kesehatan aku. Dan ini aku nggak tidur ya, udah 2 hari 2 malam, karena anak aku sakit ya, panasnya itu nggak turun-turun ya, 40 derajat. Tadi juga sudah dibawa ke IGD, makanya aku tuh panik banget, cemas. Mudah-mudahan turun panasnya, karena kalau nggak besok bakal diambil darah. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya, mohon doanya juga teman-teman. Mohon maaf aku belum bisa live, kemarin banyak yang minta aku live dan juga banyak pertanyaan kalian yang belum dijawab ya. Jadi memang aku itu lagi sibuk juga ngurusin suami aku belum sembuh, kemudian anak aku juga sakit, dan juga aku baru dapat kabar sore ini mertua aku juga sakit. Makanya luar biasa banget ya cobaan yang datang, tapi harus bersyukur. Mudah-mudahan aku selalu diberikan kesehatan, itu sih aku selalu doa. Dan video kali ini aku akan menjawab lagi pertanyaan yang sudah banyak banget yang nge-DM aku, yang WA aku, yang komen di video aku, dan juga kemarin ada yang nelpon aku. Mohon maaf ya, aku nggak bisa ngobrol panjang lebar karena memang saat ini aku lagi cemas, anak aku masih belum sembuh. Jadi yang paling banyak kalian tanyakan itu adalah sensasi terakhir yang Bunda rasain sebelum benar-benar pulih total pada saat melawan asam lambung GERD, anxiety. Jadi alhamdulillahnya aku berjuang kurang lebih 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih lah ya, dari 2019 sampai dengan 2022 awal aku masih ada sensasi itu. Tapi untuk mulai membaiknya itu aku 2021 akhir itu udah bisa, udah enakan, tapi masih kambuh-kambuhan. Itu di Januari sampai Februari lah ya, itu aku masih kambuh-kambuhan di 2022. Tapi alhamdulillahnya saat ini aku udah membaik, udah normal lagi, ini udah begadang lagi, tapi mudah-mudahan aku nggak ngedrop. Aku masih memantang makanan aku dan juga menjaga selektif memilih-milih makanan aku, menjaga asupan-asupan aku juga ya, karena aku tuh tidurnya nggak nyenyak ya dari kemarin, bangun-bangun karena namanya anak sakit ya, kayak gitu. Nah, jadi untuk sensasi terakhir yang dirasakan oleh pejuang asam lambung GERD itu mungkin berbeda-beda dengan yang lainnya. Karena ada beberapa orang yang merasakan sensasi terakhirnya, mungkin dia tiba-tiba enakan makan, atau mungkin tiba-tiba aja dia langsung pulih setelah minum obat. Itu beda-beda ya. Aku itu udah GERD, gastritis juga, kemudian aku juga anxiety. Jadi pemulihan aku itu mungkin gak semudah orang lain ya. Karena hasil diagnosa endoskopi aku itu adalah ada peradangan di lambung aku, kemudian aku itu gastritis ya. Pada saat di endoskopi itu gasnya itu banyak banget sampai hijau-hijau ya. Dan untuk keluhan aku itu adalah selalu di sebelah kiri. Mungkin ada yang sebelah kanan ya, tapi kalau aku itu adalah kembungnya di sebelah kiri, dan sakit perut aku itu selalu di sebelah kiri ya, di sini. Aku juga sering sakit di sebelah kanan, tapi nggak sesering di sebelah kiri. Dan untuk sensasi terakhir yang aku rasakan pada saat itu adalah kembung. Ya, kembung itu aku berbulan-bulan, aku sampai 7 bulan berganti-ganti obat, minta racikan, kemudian minta ganti obat yang lain lagi ke dokter aku, karena memang aku kembungnya itu nggak habis-habis, gasnya itu banyak. Ternyata itu memang sulit pada saat itu ya. Untuk sensasi-sensasi asam lambung GERD itu memang banyak banget ya, beribu bahkan berjuta sensasi yang aku alami.
Tapi sensasi terakhir yang paling sulit aku alami itu adalah kembung, sendawa setiap saat. Ya. Dan ada juga yang komen, Bun, aku sulit banget sendawa. Jadi kalau misalnya sulit sendawa itu berarti perutnya itu makin kembung. Dan itu yang aku rasakan sebelum aku endoskopi. Jadi aku itu nggak bisa sendawa, kemudian buang angin juga susah. Perut aku itu kayak gendut gitu, kembung. Ya, karena memang aku radang lambung dan juga gastritis. Itu disebabkan karena kita sering telat makan, makan berlebihan. Kemudian makanan-makanan yang kita konsumsi kurang cocok, seperti makanan kayak misalnya pedas, goreng-gorengan. Di sini aku bukan melarangnya, tapi aku selalu mengingatkan kenali makanan yang kurang cocok sama kalian. Jadi kalau misalnya makan-makan yang aku makan cocok sama aku kan belum tentu cocok sama kalian, karena kondisi lambung masing-masing orang itu berbeda, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya yang udah endoskopi ini mungkin ada radang, mungkin gak jauh beda sensasinya dengan aku. Kalau aku, sensasi yang paling sulit aku lakukan itu adalah sensasi begah, kemudian napasnya tuh nggak plong. Kadang napas pendek, di dada itu kayak nggak plong gitu loh teman-teman. Jadi karena gasnya itu banyak naik ke dada, bahkan kadang mengganjal di tenggorokan. Tapi pasca endoskopi itu aku udah nggak ngerasain tenggorokan mengganjal. Jadi memang kita itu kalau habis endoskopi, pemulihan itu sekitar 2-3 bulan, dengan catatan harus mematuhi segala pantangannya, saran-saran dari dokter. Aku benar-benar mematuhi banget pada saat itu, konsumsi obatnya kurang lebih 2 bulan. Aku benar-benar menerapkan itu ya. Jadi aku konsumsi, kata dokter, kamu konsumsi ini selama 2 bulan. Tapi kalau misalnya selama 1 minggu aku konsumsi nggak ada perubahan, aku balik lagi ke dokter, dok aku nggak cocok. Enaknya sih kayak gitu ya, kalau misalnya kita konsultasi ke dokter langsung. Kemudian selain sendawa, sensasi yang aku alami ya pada saat sebelum aku sembuh itu, aku tuh sering gemetaran ya, sering kagetan. Kalau misalnya aku lagi duduk, lagi nyatat nih di meja, aku lagi ngetik, tiba-tiba aku itu kayak kagetan gitu. Aku nggak tahu itu kenapa, tapi itu bersamaan dengan aku mengalami kembung itu setelah endoskopi itu. Aku tuh kadang, aduh ada gempa nggak sih, kadang kayak gitu ya. Kadang aku langsung ngeliat gambar-gambar di dinding ya. Apa sih foto-foto yang digantung di dinding dekat meja aku, goyang nggak sih? Aku kadang selalu teriak ke teman aku, kalian ngerasain goyang nggak sih gempa? Enggak, berarti perasaan aku doang ya. Itu sensasi yang aku alami juga. Kemudian pada saat itu juga aku sering vertigo ya, ternyata itu mungkin mendekati sembuh. Jadi vertigo itu juga karena kita bisa, karena mau sembuh, karena juga kita kecapean. Kata dokter, ini pas diperiksa ya, masih kembung sedikit sebelah kiri, tapi kamu nggak boleh kecapean. Kemudian kamu harus menghindari makanan atau sayuran putih. Itu sih yang sensasi yang aku alami pada saat itu mendekati sembuh. Kemudian aku itu sering buang angin. Sering buang angin, tapi biasanya kalau misalnya mau buang angin itu kayak apa sih, plong gitu loh rasanya. Tapi kalau misalnya kita kesulitan buang angin, berarti itu perut kita masih belum baik-baik aja, pencernaan kita belum baik-baik aja. Kemudian aku itu sering banget buang air besar di pagi hari. Itu ciri-ciri pencernaan kita mau membaik ya, atau mau pulih. Jadi kalau misalnya pada saat asam lambung kita masih, GERD kita masih pemulihan, masih berjuang kan, kadang kita susah banget, mau BAB aja susah banget, minta ampun. Aku tuh kadang berjam-jam di toilet karena sulit BAB, karena makanan-makanan yang masuk itu belum bisa dicerna sempurna, sehingga belum bisa jadi ampas, belum bisa jadi kotoran, belum bisa disaring usus. Yang disaring itu hanya sedikit. Tapi kalau mendekati sembuh itu aku udah lancar BAB ya. Untuk perut aku juga masih sering kram kok pada saat itu ya, pada saat mendekati sembuh. Tapi rasanya itu beda pada saat berjuang. Kalau perutnya itu beda, kayak ada luka gitu. Tapi kalau misalnya kayak mau sembuh itu kayak kerucuk-kerucuk, tapi kayak cuman sejenak aja gitu. Aduh, kenapa lagi nih? Apalagi kalau misalnya habis diisi tuh kayak kaget gitu loh. Jadi saran aku, kalau misalnya kalian udah ngalami ciri-ciri mau sembuh ini ya, makannya juga tetap harus dijaga, jangan berlebihan. Karena kalau kita makan berlebihan itu ngap lagi. Dan kalau misalnya kalian ngerasain ngap, sering lakukan pernafasan diafragma. Dan yang membantu aku juga cepat pulih sih, aku sering banget olahraga ya. Olahraga itu sangat-sangat membantu aku banget. Meditasi, yoga itu sangat membantu aku banget. Kemudian kita tuh kadang aku terbangun di tengah malam ya, kalau misalnya aku tuh sering terbangun di jam 2 dan itu aku langsung sholat. Dan pada saat aku sholat itu aku kadang mikir, dulu aku bangun aja ketakutan, takut banget rasanya ya. Apalagi di malam hari kita sendiri yang di jam 2 itu kan orang-orang lagi terlelap tidur ya.
kok terbangun ya, aku minum, kadang nggak bisa tidur lagi, berarti aku sholat tahajud dulu ya. Setelah itu aku ngedengerin musik air, tidur lagi kayak gitu ya. Pada saat jam 5 ya, setengah 5 azan subuh aku bangun lagi ya. Setelah itu minum air hangat. Minum air hangatnya kalau misalnya kalian masih kembung banget ya, perlahan-lahan aja, jangan langsung setengah gelas, atau aku kadang siapin 1 gelas, kadang sambil ngerjain apa, sambil minum kayak gitu ya. Kemudian untuk pantangan-pantangannya juga tetap diperhatikan ya. Pantangan ini bukan berarti nggak boleh nyentuh sama sekali. Aku selalu menyarankan kenali mana yang cocok sih sama lambung kalian. Kalau aku sih yang aku hindari ya, yang sering aku share itu kayak misalnya goreng-gorengan, aku nggak bisa berlebihan ya. Kemudian pada saat aku mendekati sembuh itu, aku juga benar-benar pengen makan apa aja. Pernah nggak sih kalian ngalamin? Aduh, ini kenapa ya, aku pengen nyoba gitu, pengen nyoba makan ini, tapi aku itu meskipun aku pengen, aku tuh nyobanya hanya sedikit. Oh iya, lambung aku tuh mungkin karena bertahun-tahun aku mantang ya, aku menghindari, tiba-tiba aku pengen nyobain ini, cobain dikit gorengan tempe, nyobain, pengen makan gemblong, aku nyobain dikit, tapi alhamdulillah sih enggak ya. Yang penting kita tuh kunyahnya secara halus kayak gitu sih ya. Dan sensasi terakhir banget ya sebelum aku sembuh itu, pada saat itu aku vertigo, kemudian aku ngap, napas aku pendek, tiba-tiba kambuh lagi. Itu aku lagi di motor, aduh ini kenapa lagi ya, padahal aku itu udah membaik beberapa hari. Di motor aku tuh napas pendek, tiba-tiba aku lagi bonceng suamiku, lagi kontrol, tiba-tiba aduh ngap, aduh kayak aduh gak enak banget gitu ya. Pada saat itu aku langsung berhenti sejenak, aku langsung lakukan pernafasan diafragma, senderan. Alhamdulillah lama-lama membaik. Ternyata itu bagian sensasi kalau kita udah membaik dan kita nggak boleh kecapean kayak gitu sih. Mungkin itu peringatan bagi aku nggak boleh kecapean, karena pada saat itu suami aku lagi bolak-balik kontrol dan aku bonceng dia di motor, aku mungkin udah kecapean ya, makanya aku harus istirahat dan lakukan pernafasan diafragma. Makanan aku juga aku harus perhatikan, pokoknya kita makannya nggak boleh banyak-banyak ya, karena kita itu kalau misalnya makan banyak juga kembung, makan sedikit juga kurang, jadi harus sesuai porsinya. Aku sih kayak gitu ya. Dan alhamdulillah untuk saat ini sih udah nggak pantangan, tapi aku masih mengurangi karena aku tuh trauma guys ya. Jadi sensasi yang paling sulit aku lawan itu adalah begah, dan sensasi terakhir itu juga itu karena memang kita harus menerapkan benar-benar pola hidup sehat ya, pola pikir, pola makan gitu, ya. Dan buat kalian yang saat ini masih berjuang, jangan pernah takut. Semua itu hanya sensasi dan semua itu ada obatnya, semua itu pasti kita bisa lawan. Bun pernah nggak sih ngalamin sampai sakit ke pinggang sampai ke belakang? Iya, karena gas di lambung aku tuh banyak ya, sensasinya itu kadang sampai ke punggung belakang. Tapi kalian gak usah takut, itu karena kita biasanya kecapean, kemudian habis makan baring itu langsung naik asam lambung kita ke dada, bahkan ke tenggorokan, kadang sampai mengganjal, kemudian kadang sampai ke lengan, pusing. Itu juga sensasi asam lambung. Tapi kalau misalnya kita mau sabar ya, mau berjuang menerapkan tips-tips dari aku, insya Allah pasti sembuh. Kalian gak usah takut, kalian gak sendirian, ada aku dan teman-teman aku yang lain yang udah sembuh. Yang penting kalian terus semangat, ikhtiar, serahkan sama Allah, berserah diri. Yang penting kita udah menerapkan tips-tips dan juga konsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter. Bun, aku udah minum banyak tapi kok pinggang aku masih sakit. Saran aku sih nggak ada salahnya kalau kalian konsultasikan ke dokter. Bun, di sini nggak ada dokter, jauh. Jadi kalau misalnya nggak ada dokter jauh, kalian boleh konsumsi vitamin ya. Vitamin Neurobion yang sering aku konsumsi itu sih aman. Aku tuh kalau misalnya udah kram badan aku, udah kebas, kemudian udah sakit-sakit badan aku tuh minum Neurobion. Itu ya, aku konsumsi. Kemudian kalian harus perbanyak minum air hangat. Jadi kita tuh harus ada asupan mineral juga yang masuk ya, agar kita nggak gampang lemas, nggak gampang capek kayak gitu ya. Untuk saat ini apakah masih sering kembung? Alhamdulillah sudah enggak ya, kecuali kalau misalnya aku tuh telat makan dan makan berlebihan langsung tidur, itu pasti langsung kembung dan ngap. Makanya aku menghindari hal-hal tersebut. Oke ya, semoga yang bertanya kemarin sensasi terakhir yang aku alami terjawab.
Dan buat kalian yang saat ini masih berjuang, tetap semangat ya, insya Allah pasti sembuh kok ya. Gak ada yang bahaya, itu hanya sensasi dan itu hanya bersifat sementara kalau kita mau berjuang. Oke teman-teman, jangan lupa dukung terus channel aku ya, agar aku makin semangat memberikan kalian tips-tips. Ini aku ngantuk banget guys, karena aku begadang, anak aku masih sakit. Mohon doanya ya teman-teman, agar aku tetap semangat dan anak aku juga lekas sembuh. Jangan lupa dukung aku terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!